Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Haryadi. Di sini saya akan membagi ilmu lagi dari buku yang terakhir saya baca berjudul The Big Book of Brain Building Games. Buku ini dikarang oleh Edward Scannell dan Carol Burnett. Buku ini bercerita otak kita itu seperti apa. Lalu games-games apa sih yang bisa kita lakukan secara berkelompok untuk melatih otak kita ini. Nah, ilmu apa sih yang bisa kita dapat dari buku ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, bagaimana otak kita ini bekerja. Otak kita ini itu disebut dengan neuroplasticity. Arti dari neuroplasticity ini adalah kemampuan dari jaringan saraf kita di dalam otak untuk tumbuh dan reorganisasi dan berorganisasi. Nah, salah satu fungsi dari otak ini adalah ingatan. Jadi mengingat ini aktivitas yang memanfaatkan kemampuan mental untuk mengingat, memulihkan, mereproduksi informasi yang telah disimpan dari pengalaman yang sudah ada. Contoh sederhananya adalah kita kenal sama orang, kita ingat namanya dia siapa. Tetapi kita mungkin tidak hanya mengingat namanya saja, tapi kita juga mengingat kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita dengan orang tersebut. Bagaimana otak ini mengingat? Jadi otak ini mengingat dimulai dari sensor yang ada dalam tubuh kita atau alat indera yang ada dalam tubuh kita. Ada 5 indera dalam tubuh kita. Mungkin saya menambahkan 1, yaitu perasaan. Kalau dari indera tersebut kita mendapatkan rangsangan, stimuli, maka rangsangan tersebut akan masuk ke indera kita. Jika kita memberikan perhatian terhadap rangsangan tersebut, maka itu akan masuk ke dalam short term memory kita atau ingatan jangka pendek kita. Lalu jika kita berkomitmen untuk menyimpan rangsangan tersebut, perhatian tersebut, itu akan masuk ke dalam long term memory kita. Contoh yang paling sederhana adalah ketika hujan sore hari, muncul iklan tentang Indomie ayam bawang. Waduh, itu sangat lezat sekali bagi kita. Kita jadi pengen. Kenapa? Karena kita sudah pernah mengetahui waktu kulit kita merasakan dinginnya hujan, terus ada makanan yang lezat dan hangat, itu sangat enak gitu. Itu yang tersimpan dalam memori kita, long term memori kita. Nah, ketika muncul satu rangsangan, tiba-tiba muncul iklan Indomie ayam bawang, itu long term memory itu secara nggak sengaja terambil masuk ke dalam short term untuk kita ingat. Nah, itulah bagaimana ingatan ini bekerja dalam otak. Ada garis panah dari sini, dari long term memory ke short term memory. Ini adalah hal-hal yang kita pelajari, hal-hal yang kita asah. Contoh sederhananya adalah ketika kita melakukan pelatihan, misalnya pelatihan bermain alat musik baru, kita akan memberikan perhatian penuh tentang bagaimana cara memainkan alat musik ini. Entah itu gitar, biola, piano, atau trompet, ataupun yang lain, kita akan lihat, kita berikan perhatian gimana cara memainkannya. Nah, ketika kita berikan perhatian, kita akan simpan cara kita memainkan tersebut. Ketika kita membaca not balok, maka hal ini akan kita praktekkan untuk kita mainkan alat musik tersebut. Jadi hal-hal yang atau ingatan yang memang disimpan dan diambil, kemudian disimpan lagi dan diambil lagi dipraktekkan, itu mengasah tidak hanya otak kita yang membuat ingatan tersebut lebih lama, tapi tubuh kita juga mengingatnya. Otot atau muscle dalam tubuh kita mengerti cara memainkan alat musik ini dengan tepat seperti apa. Lalu, bagaimana cara kita melatih ingatan? Yang pertama itu adalah ketika kita melakukan kegiatan, itu kita harus fokus terhadap kegiatan tersebut. Jangan melakukan multitasking. Ketika suasana tenang, diam, seperti perpustakaan, maka konsentrasi kita, otak kita itu akan dengan cepat menyerap informasi tersebut. Jadi dari sensori, dari mata, kemudian masuk ke short term, itu akan dengan cepat masuk ke dalam long term dibandingkan dengan ada distraksi. Lalu yang kedua adalah ketika kita sudah mempelajari
dari satu sensor indera, ada baiknya kita melakukan otot dalam tubuh kita juga bergerak dalam mempelajari ilmu baru tersebut. Jadi kalau misalnya kita membaca ilmu, membaca buku, itu kita akan catatan pribadi. Kita bisa tulis, kita bisa buat PowerPoint, kalau sekarang sudah canggih ya digital, kita bisa tulis pakai tablet, coret-coret di note-nya, seperti itu. Dan pada waktu melakukan catatan pribadi tersebut, kita bisa berkreasi sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu yang kedua, dengan kita menulis catatan pribadi, ketika kita ingin melihatnya kembali, membacanya kembali, kita bisa dengan membaca buku yang kita catat itu, atau membuka PPT kita. Dibandingkan kita mengingat-ingat di dalam otak kita, dia seminggu lalu PowerPoint-nya tentang apa ya, tips dan triknya apa ya, itu lebih sulit dibandingkan kita melakukan catatan pribadi. Yang ketiga, jangan lupakan untuk diri kita beristirahat yang cukup. Saya yakin, dan saya mengalami sendiri, ketika kita bangun tidur dengan tidur yang nyenyak, itu otak kita itu dapat fokus sepenuhnya. Lalu selain tidur, itu kita juga perlu makan makanan yang bergizi dan berolahraga yang teratur. Jangan kita misalkan karena kita orang Indonesia, kita suka banyak makan nasi, terutama nasi Padang. Setelah makan siang di kantor, makannya nasi Padang, nasinya banyak. Wah, nasi itu kan kita sudah tahu bahwa itu adalah sumber glukosa. Di sana ada karbohidrat. Nah, ketika kita banyak mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak, maka otak kita di jam 1, jam 2 itu dia akan suka mengantuk karena efek dari karbohidrat yang banyak ini. Lalu berikutnya adalah kita jangan sampai lelah. Ketika kita lelah, berikan break bagi tubuh, bagi otak kita. Saya mau membagi juga mengenai salah satu teknik namanya Six Thinking Hats. Nah, Six Thinking Hats ini itu teknik yang menerapkan perspektif-perspektif yang berbeda terhadap suatu masalah untuk dicari penyelesaiannya. Coba listkan di sini ada 3 masalah ya, contoh, dan 6 topi. Jadi yang pertama itu adalah topi warna biru. Tapi saya mau lanjut ke topi yang kedua, yaitu warna hijau. Jadi topi warna hijau ini disebut sebagai topi kreatif. Dari masalah ini, silakan kita langsung brainstorming saja. Kira-kira solusinya apa saja? Lalu setelah mendapatkan solusinya atau aksi yang dapat dilakukannya, kita bisa memakai topi warna kuning. Topi warna kuning ini adalah tentang optimisme. Jadi, bagaimana caranya solusi tersebut dapat bekerja? Lalu yang kedua adalah topi warna merah atau red hat. Ini kita topi tentang emosi. Ketika aksi tersebut yang ini dilakukan, bagaimana perasaan kita sebagai subjek yang melakukan dan objek yang menerima aksi tersebut. Apakah mungkin kita merasa enak melakukannya, tapi ternyata dari sisi objek itu mengganggu waktunya. Contoh yang paling sederhana adalah telepon kartu kredit dari bank. Lalu yang berikutnya adalah topi putih. Apa saja data-data yang mendukung dan melemahkan dari aksi yang kita lakukan tersebut. Dan yang berikutnya adalah topi hitam. Topi hitam ini adalah tentang kehati-hatian. Jadi ketika kita melakukan aksi ini, implikasinya apa nih? Masalah yang bisa timbul apa? Setiap aksi atau yang keluar dari topi kreatif ini, itu silakan dilihat di dalam keempat topi ini. Dari kacamata 4 topi ini. Sederhananya, kalau kita punya tim silakan. Yang pakai topi kuning siapa, topi merah siapa, topi putih siapa, topi hitam siapa. Nah, ada tim yang kasih, karena dia orangnya kreatif, yaudah kasih aja deh semuanya, ditulisin aja solusinya apa aja, biar nanti masing-masing tim ini yang memaparkan presentasi mereka. Gitu. Tugasnya si topi biru, itu adalah fasilitasi. Jadi topi biru ini adalah si manajer yang memfasilitasi diskusi ini berlangsung. Dia lihat dari sisi kacamata manajer. Jadi seperti itu salah satu teknik dari metode Six Thinking Hats ini. Dan jangan lupa subscribe dan follow channel ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye.